Nah, di video yang kedua ini kita akan langsung sculpting. Nah, nantinya saya akan beri penjelasan sambil saya sculpting. Namun ada beberapa part yang akan saya percepat agar video tidak terlalu panjang. Oke, nah di sini saya sudah masuk ke sculpting mode. Kemudian saya mau pakai brush grab. Kita bisa pilih di kiri ini, atau kita bisa tekan G di keyboard untuk grab. Nah, saya akan mulai sculpting sedikit demi sedikit dengan brush grab. Saya akan buat sphere ini sampai mendekati bentuk kasar dari gambar referensi saya. Pertama akan saya sculpt dari bentuk yang paling menonjol, yaitu dagunya. Nah, untuk memperhalus poligon kita bisa tekan shift, kemudian kita brush dengan brush apapun. Di sini saya ratakan sisi samping dari kepala. Nah, untuk rambut saya tidak akan terlalu permasalahkan karena nanti kita akan sculpt dengan objek yang berbeda. Saya bikin cekungan sedikit untuk soket mata nanti. Nah, sekarang saya akan mulai menambahkan resolusinya. Tapi sebelumnya saya mau cek resolusi objek ini dulu. Saya tekan eyedropper di sini dan kemudian saya klik di objek. Nah, jadi di sini adalah resolusi dari objek yang kita eyedropper tadi. Nah, kemudian akan saya naikkan resolusinya menjadi 10. Nah, sekarang saya mau isi objek ini dengan resolusi yang baru. Nah, kalau kita tekan Z di sini untuk wireframe, kemudian saya tekan detail float fill, maka kita lihat seluruh objek akan terisi dengan resolusi baru dengan segitiga-segitiga yang lebih kecil. Kemudian kita bisa haluskan lagi dengan shift. Nah, kemudian di sini saya akan mencembungkan daerah dagu dengan menggunakan brush inflate. Brush inflate ini fungsinya untuk menggembungkan, jadi seperti balon, ketika ditiup maka dia akan menggembung. Nah, dengan resolusi 10 ini saya akan coba sebisa mungkin untuk mendekati bentuk kasar dari gambar referensi saya. Nah, teman-teman bisa mengubah brush dengan shortcut angka di keyboard 1, 2, 3 dan seterusnya, dan brush tambahan dengan menekan shift 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini saya mulai bikin soket mata. Saya bikin agak besar, nggak masalah karena nanti akan saya isi dengan sphere untuk bola mata. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan brush crease. Brush crease ini fungsinya untuk memberikan cekungan. Nah, kalau kita tekan Ctrl, maka brush crease ini akan membuat lipatan keluar seperti ini. Nah, sekarang saya tambahkan lagi resolusinya menjadi 16. Tapi kali ini saya tidak akan isi dengan detail float fill, saya akan brush dan nantinya resolusi akan bertambah di permukaan yang saya brush. Saya mau tonjolkan tulang pelipis ini menggunakan brush grab. Nah, sekarang kita akan kasih objek baru untuk bola mata. Jadi pertama kita keluar dulu ke objek mode. Kita bisa menggunakan Ctrl Tab. Kemudian kita tambahkan objek menggunakan Shift A dan kita pilih UV Sphere. Kita masuk ke edit mode, bisa menggunakan shortcut tombol Tab. Kita seleksi semua vertex dengan menekan A. Kemudian kita rotasi ke sumbu X dengan menekan R untuk rotasi dan kemudian menekan X untuk rotasi di sumbu X. Kita rotasi 90 derajat dengan mengetik 90 di numpad kanan. Kemudian kita enter. Kita akan scale dan posisikan di soket mata. Kita scale menggunakan shortcut S dan untuk mengubah posisi kita gunakan G untuk grab. Kemudian untuk mengubah kamera kita bisa tekan angka di numpad kanan, angka 1 untuk depan dan angka 3 untuk samping kiri. Nah, kemudian akan saya seleksi satu vertex di depan ini. Kemudian akan saya tekan Ctrl dan tekan tanda plus di numpad kanan untuk menambah seleksi vertex. Kemudian akan saya tekan I untuk menambah inset di dalamnya dan saya geser mouse untuk memperkecil inset. Kemudian untuk confirm, teman-teman bisa tekan klik kiri. Selanjutnya akan saya extrude ke dalam dengan menekan tombol E. Nah, dengan begini kita punya bola mata simple untuk acuan. Saya akan ubah shadingnya agar lebih halus. Saya tekan W, kemudian saya pilih Shade Smooth. Saya juga akan tambahkan modifier di sini di modifier properties. Kemudian saya add modifier dan saya pilih mirror. Nah, dengan begini kita sudah punya sepasang bola mata untuk referensi. Lalu saya akan teruskan untuk sculpting objek kepala ini. Nah, ini saya akan tambahkan kelopak mata.
Kemudian di sini saya buat tonjolan untuk tulang pipi. Nah, sekarang sebelum saya tambahkan resolusi lagi, saya akan tambahkan dulu telinga. Kita tambahkan dengan cara yang sama seperti kita menambahkan mata tadi. Sekarang saya akan tambahkan detail menjadi 24. Nah, saya tidak akan membuat sculpting ini terlalu detail karena akan makan banyak waktu. Namun jika teman-teman ingin menambah skill sculpting lebih jauh lagi, maka saya sarankan untuk menambah pengetahuan tentang anatomi dan juga menambah referensi sculpting dari internet. Sepertinya rahang agak kurang besar, maka saya inflate lagi. Nah, sekarang saya buat untuk lubang hidungnya. Nah, karena zombie sudah tidak banyak memiliki daging di area hidung, maka akan saya buat hidungnya hanya simple saja. Saya tonjolkan lagi tulang pipi, dan jangan lupa untuk smooth kita bisa tekan tombol shift dan brush. Nah, di sini saya mau pertegas lipatan-lipatan dari kelopak mata dengan brush crease sambil saya tekan tombol kontrol. Kemudian saya pertegas juga lipatan di daerah bibir, dan kemudian saya pertegas lipatan di perpotongan antara bibir atas dan bawah. Dan di sini ada tonjolan tulang dari tulang pelipis ke tulang tengkorak atas. Nah, saya rasa cukup untuk sculpting ini. Saya tidak akan buat terlalu detail karena akan makan banyak waktu. Sekarang akan saya buat untuk rambutnya. Saya akan tambahkan objek sphere, kemudian saya sculpt seperti kita buat kepala ini. Kita tekan Shift A untuk tambahkan objek, kemudian kita pilih di sini sphere. Saya akan atur dulu letak sphere di edit mode. Kemudian jangan lupa hapus UV map dulu. Kemudian kita bisa masuk ke sculpt mode dan aktifkan din topo. Untuk tahap pertama saya mau pakai resolusi 12 dulu, dan saya fill detailnya. Kemudian dengan brush grab saya akan mulai membentuk rambut. Di belakang ini saya tambahkan volume rambut dengan clay brush. Dan di bagian telinga ini saya dorong ke dalam dengan menekan tombol kontrol. Kemudian di sini saya akan grab dengan menggunakan snake hook brush. Nah, snake hook brush ini fungsinya sama seperti grab biasa, hanya saja dia tetap menjaga proporsi dari resolusi. Nah, kemudian di sini saya pakai brush nomor 2 yaitu brush pinch untuk mempertegas sudut-sudut dari rambut. Nah, saya rasa karakter kita sudah jadi. Di part berikutnya kita akan retopo karakter ini. Jadi kita akan buat mesh baru. Kita akan sederhanakan sculpt ini menjadi mesh yang lebih sederhana, lebih ringkas, dan juga dapat menangkap deformasi dari ekspresi dengan baik. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan salam.